Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12 dan 13 dari surah Ali Imran, yaitu masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malang ada sebahagian dari manusia masih lagi tidak mau beriman kepada Allah. Mereka tenggelam dalam kekufuran. Nah, yang tenggelam dalam kekufuran ini pula ada di antara mereka sampai ke tahap memerangi orang-orang beriman. Nah, apabila sampai ke tahap memerangi orang-orang beriman, maka sebenarnya mereka tidak akan mungkin pernah menang berperang melawan orang-orang beriman. Pasti pada akhirnya mereka akan dikalahkan di dunia ini. Itu sudah menjadi janji Allah, sunnatullah yang pasti berlaku. Kemudian di akhirat pula mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dengan pemberitahuan dari sisinya, dan siapa lagi yang maha benar dalam pemberitahuan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan pula dua ayat kita bahas dalam kesempatan ini. Pada ayat yang keduanya Allah terangkan pula tentang fakta atau bukti yang telah terjadi, yaitu yang dialami sendiri oleh Rasulullah SAW pada waktu perang Badar. Dan pada waktu perang Badar, orang-orang beriman, Rasulullah dengan para sahabat, berperang melawan kafir Quraisy. Meskipun jumlah kafir Quraisy, orang-orang kafir dari kota Mekah, dari kaum Quraisy, meskipun jumlah mereka ramai, tapi mereka dapat dikalahkan. Maka dua ayat ini sepatutnya menjadi pengajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang beriman apabila memang betul-betul beriman kemudian berperang melawan musuh atau musuh memerangi mereka, maka mereka, yaitu musuh mereka itu pasti akan dikalahkan.
Kata dikalahkan disebutkan di dalam ayat ini dengan terang. Nanti kita akan bahaskan pula siapa yang mengalahkan mereka. Nah, siapa yang mengalahkan mereka nanti insya-Allah akan kita bahas dalam tafsir. Jadi masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat sebelum ini diterangkan bahwasanya orang-orang kafir sebanyak apapun harta mereka, seramai apapun anak mereka, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Kalau harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, bermana mereka lemah. Apabila mereka lemah, kalau dalam perang, maka mereka akan dapat dikalahkan. Kemudian Allah terangkan perumpamaan mereka itu sama seperti perumpamaan Fir'aun dan tenteranya terdahulu pada masa dahulu. Begitu hebatnya Fir'aun dan tentaranya menguasai Mesir, tetapi pada akhirnya tidak ada daya ketika melawan orang-orang beriman, melawan Nabi Musa alaihi salam. Mengejar Nabi Musa. Nabi Musa tak melakukan perlawanan, hanya lari saja. Tetapi Fir'aun mengejar dari belakang, Nabi Musa diselamatkan ke seberang, Fir'aun pula ditenggelamkan di laut. Nah, siapa yang menenggelamkan? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bersama dengan orang-orang beriman. Nah, jadi masih lagi nampak kaitan ayat-ayat ini, dua ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, satughlabun, kamu akan dikalahkan wahai orang-orang kafir. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu akan dikumpulkan ke neraka jahannam nanti. Wa bi'sal bihad, dan neraka jahannam itu adalah sebagai seburuk-buruk tempat kediaman. Qad kana lakum ayatun, sesungguhnya telah ada bagimu satu tanda kekuasaan Allah, fi fi'ataini, yaitu dalam dua pasukan, iltaqata, yang berperang. Dua pasukan itu berperang. Fi'atun, satu pasukan atau pasukan pertama, tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Wa ukhra, dan satu lagi pasukan kafirah, mereka itu kafir. Jadi ada pasukan yang berjuang di jalan Allah, ada pasukan yang kafir berperang. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Yarawnahum, pasukan yang kafir itu melihat mereka orang-orang beriman yang berperang di jalan Allah, mithlaihim, dua kali lipat banyaknya. Jadi mereka melihat pasukan orang-orang beriman dua kali lipat. Kalau disebut dua kali lipat, bermakna kalau dalam perang Badar itu 313 jumlah orang-orang beriman, maka orang kafir melihat orang beriman seperti berjumlah 626. Nah, dua kali lipat. Ra'yal 'ain, mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, bukan tipuan, bukan. Memang betul mereka melihatnya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi, dan Allah pula menguatkan dengan pertolongannya, may yasha, sesiapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam perkara itu, dalam perkara orang-orang kafir itu dikalahkan dan orang-orang beriman itu dimenangkan, la'ibratan, sungguh menjadi pengajaran,
liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Kita ulangi dari awal ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu wahai orang-orang kafir akan dikalahkan dan kamu akan dikumpulkan ke neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sebagai seburuk-buruk tempat kembali atau tempat kediaman. Sesungguhnya telah ada bagimu satu tanda kekuasaan Allah, yaitu dalam dua pasukan yang berperang. Satu pasukan berperang di jalan Allah dan yang satu lagi kafir. Nah, pasukan yang kafir itu melihat pasukan orang-orang beriman dua kali lebih banyak, dua kali ganda lebih banyak jumlahnya. Dan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya dalam perkara itu adalah satu pengajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Jadi nampak ayat ini adalah petunjuk bagi kita, yaitu Allah memberikan pengkhabaran orang-orang kafir, sekuat apapun nampaknya, sebanyak apapun jumlah pasukannya, sehebat apapun, secanggih apapun peralatan yang mereka gunakan dalam berperang, pada akhirnya mereka pasti akan dikalahkan. Nah, pengkhabaran dari Allah ini sepatutnya kita tangkap dengan keyakinan, jangan ragu-ragu. Ini pengkhabaran dari Allah. Maka apabila sudah yakin, maka jangan sekali-kali berpihak kepada orang-orang kafir itu pula. Karena ada yang tertipu terpedaya, oh ramai ini orang kafir, tak mampu kita melawannya, kalau begitu kita bersama dengan mereka sajalah. Nah, ada yang tertipu dan terpedaya, itu orang yang telah terkeluar dari petunjuk. Kalau mendapatkan petunjuk dari ayat ini, tidak akan bertahan, meskipun jumlah sedikit tetap bertahan, dan pada akhirnya nanti musuh itu akan dikalahkan meskipun jumlah mereka ramai. Nah, ini yang diharapkan dari kita pada hari ini melalui dua ayat yang kita bahas ini. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir, yaitu melalui penjelasan yang lebih panjang. Di permulaan ayat Allah memerintahkan Rasulnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa dikatakan? Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Nah, supaya mudah memahami ayat ini, alangkah baiknya kalau kita lihat sebab turun ayat ini, supaya mudah memahaminya. Mengapa Allah perintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, kamu itu pasti akan dikalahkan. Nah, kalau kita lihat di dalam sebab turun ayat ini, seperti yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir yang lain, di antara riwayat yang masyhur adalah Rasulullah SAW setelah pulang dari perang Badar. Kita tahu perang Badar sudah kita sebut tadi, yaitu perang antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir Quraisy. Jumlah orang-orang beriman 313 saja, jumlah kafir Quraisy 1000 lebih. Jadi 3 kali lipat jumlah orang-orang beriman. Tetapi kafir Quraisy kalah. Ramai di antara mereka tu yang sudah terbunuh. Nah, kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Apabila kembali ke Madinah, Rasulullah pergi ke kumpulan orang-orang Yahudi, yaitu di pasar Bani Qainuqa namanya. Nah, orang-orang Yahudi dikumpulkan oleh Rasulullah di pasar tersebut. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kamu, ikutilah petunjuk, terimalah kebenaran. Kalau kamu tidak mau mengikuti petunjuk, tidak mau memeluk Islam, maka nasib kamu akan sama seperti nasib kafir Quraisy itu. Tapi apa jawaban orang Yahudi? Orang Yahudi ini orang yang angkuh dan sombong. Apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, jangan kamu tertipu dengan dirimu sendiri. Sebenarnya kamu dapat membunuh orang-orang kafir Quraisy itu adalah disebabkan karena mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu tak pandai berperang. Apabila mereka tak pandai berperang, maka memanglah kamu dapat membunuh mereka ramai.
Tetapi kalau kami memerangi kamu, kamu tidak akan mungkin bertahan di hadapan kami, karena kami adalah orang yang paling kuat dan paling perkasa dan tak dapat dikalahkan. Kata orang-orang Yahudi. Selesai saja mereka berkata itu, turunlah ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, yang angkuh dan sombong itu, yang kononnya tidak dapat dikalahkan itu, satughlabun, kamu akan dapat dikalahkan. Oh, langsung jawaban dari Allah. Kalau disebut satughlabun, kamu pasti akan dikalahkan. Ketika ayat ini turun, apakah orang Yahudi itu sudah dikalahkan? Belum lagi. Ini pada tahun 2 Hijriah. Nah, kemudian berlakulah perang dengan orang-orang Yahudi tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah sampai 8 Hijriah. 8 Hijriah itu sudah dibuka kota Mekah. Nah, ketika itu tak ada lagi yang mampu memerangi Rasul. Kalau sudah 8 Hijriah, pembukaan kota Mekah, kafir Quraisy di Mekah memeluk Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kemudian di Madinah pula orang-orang Yahudi dan Nasrani memeluk Islam. Tapi ada yang memeluk Islam dengan sukarela, ada pula yang memeluk Islam dengan terpaksa. Nah, yang dengan terpaksa inilah yang disebut sebagai orang-orang munafik. Nah, tapi akhirnya mereka dapat dikalahkan. Ketika ayat ini turun, mereka masih hebat, kuat, perkasa. Tapi mereka dapat dikalahkan karena Allah telah memberitahukan. Sebab Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka ayat ini menjadi bukti Al-Quran sebagai mukjizat. Letak Al-Quran sebagai mukjizat adalah karena mampu menerangkan perkara yang akan terjadi. Kalaulah orang Yahudi itu tidak dapat dikalahkan, kalaulah, ini andaian saja, tapi dapat dikalahkan. Beberapa tahun kemudian dapat dikalahkan. Kalaulah orang Yahudi itu tak dapat dikalahkan, maka mereka pasti akan mendustakan ayat ini. Ayat ini mengatakan orang Yahudi akan dikalahkan, tetapi mana buktinya? Kami sampai hari ini tak dapat dikalahkan. Nah, bisa dijadikan sebagai alasan untuk membantah kebenaran Al-Quran. Tetapi Al-Quran benar, menceritakan apa adanya. Meskipun belum terjadi, kalau Al-Quran menceritakan, pasti akan terjadi. Seperti umpamanya sekarang nih, tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen nampak menguasai dunia. Mereka kuat sekali, gagah perkasa. Perang di Irak nampak mereka menang, di Palestina nampak mereka menguasai. Tapi dalam surah Al-Isra disebutkan mereka akan masuk ke bumi Palestina itu dari seluruh penjuru dunia, dan mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya sebelum kiamat. Itu pemberitahuan dari Al-Quran. Dan belum lagi terjadi sekarang. Yakin tidak? Ya, pasti akan terjadi. Yakin. Kalau yakin, janganlah memihak kepada mereka pula sekarang. Kalau memihak kepada mereka sekarang bermakna tidak yakin. Ini dia Al-Quran yang memberikan keyakinan kepada kita sehingga tetap berada di atas petunjuk dan bersama dengan orang-orang yang mengikuti petunjuk. Maka punya keteguhan hati, punya prinsip, tidak bisa digoyang, apalagi dibeli dengan pinjaman uang dari bank mereka umpamanya. Kononnya mau menyelamatkan ekonomi negara umpamanya. Tidak, sebenarnya membenamkan lagi ekonomi negara kepada keadaan yang lebih buruk. Karena akan menjadi korban mereka, akan masuklah dalam cengkraman mereka. Sepatutnya ayat ini dijadikan sebagai petunjuk. Dari mulut sudah dikatakan berkali-kali Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi dalam kehidupan sehari-hari lain yang disebut
lain pula yang diikuti. Maka mudah-mudahan dengan pengajian tafsir ini terbukalah pikiran, terbukalah hati untuk menerima kebenaran. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, kamu pasti akan dikalahkan. Ayat ini berbentuk satu gelabun, kamu pasti akan dikalahkan. Siapa yang mengalahkan mereka? Nah, ada dua tafsirannya. Pertama, yang mengalahkan mereka adalah orang-orang beriman. Karena mereka memerangi orang-orang beriman, maka orang-orang beriman pun memerangi mereka, maka mereka pun dikalahkan oleh orang-orang beriman. Atau yang kedua, mereka itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berperang langsung, bermana orang beriman yang mengalahkan mereka. Kemudian apabila orang beriman berperang langsung dengan mereka, Allah membantu orang-orang beriman. Sedikit orang beriman dibanyakkan jumlahnya, lemah orang-orang beriman dikuatkan, bahkan ditambah jumlah mereka, bukan dari kalangan manusia tapi dari kalangan malaikat. Idh tastaghitsuna rabbakum, ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, Allah memperkenankannya. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku menolong kamu wahai orang-orang beriman dengan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. 1000, tadi jumlah 313. Orang kafir 1000 saja jumlahnya. Sekarang datang bantuan dari malaikat 1000 jumlahnya. Berapa jumlah tadi sekarang? 1313. Tapi yang 1000 ini para malaikat ini. Para malaikat bisa dibunuh? Tidak. Nampak pun tidak. Jangankan 1000 malaikat, sebenarnya hanya beberapa malaikat saja orang-orang kafir sudah dapat dikalahkan. Tapi mengapa Allah turunkan 1000? Karena sebagai tanda karunia Allah yang berlimpah, yang banyak, yang besar ke atas orang-orang beriman apabila mereka membuktikan keimanan mereka, meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, kebenangan pada mereka. Tidak sedikit pun mereka ragu-ragu menghadapi musuh mereka. Maka sebenarnya bukan orang beriman yang mengalahkan orang kafir itu, Allah sebenarnya yang mengalahkan melalui orang-orang beriman. Jadi kedua-dua tafsiran ini sebenarnya terang menerangi atau jelas menjelaskan. Kedua-duanya bisa digabungkan menjadi satu. Jadi siapa yang mengalahkan orang-orang kafir? Orang-orang beriman. Tetapi orang-orang beriman itu siapa yang membantu mereka sehingga bisa mengalahkan orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi pada hakikat sebenarnya Allah yang mengalahkan mereka. Nah, Allah ini yang mesti difahami. Jadi kalau kita berperang kemudian kita menang, sebenarnya Allah lah yang memenangkan kita. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Kita sakit kemudian kita berobat, kita pergi ke dokter, makan obat, sebenarnya Allah lah yang menyembuhkan kita, bukan dokter, bukan obat. Sebab orang yang sama, si A, si B, sama-sama pergi ke dokter yang sama, karena penyakitnya sama, maka diberi obat yang sama. Tapi yang satu sembuh, yang satu mati. Kalau memang ya obat itu yang menyembuhkan, tentu kedua-duanya sembuh. Tapi mengapa berbeda hasilnya? Karena penentu sebenarnya bukan obat itu, penentu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna satu gelabun, kamu akan dikalahkan oleh orang-orang beriman, wahai orang-orang kafir. Kamu akan dikalahkan oleh Allah melalui tangan orang-orang beriman, wahai orang-orang kafir. Oh, makna ayat ini ayat kegagahan dan keperkasaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah di hadapan orang-orang kafir. Jadi umat Islam itu bukan umat yang rendah, umat yang lemah, umat yang hina, tidak. Umat yang gagah perkasa. Tapi mana dia kegagahan dan keperkasaan itu hari ini? Mesti ditunjukkan. Tapi tak akan mungkin kalau tidak kembali ke petunjuk Al-Quran. Karena petunjuk Al-Quran inilah yang akan membangunkan
keyakinan, dan keyakinan itu hanya didapatkan dengan keimanan. Keimanan pula didapatkan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Kalau sudah seperti ini, insya-Allah umat Islam akan gagah perkasa. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa, kamu adalah orang-orang yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu adalah orang-orang beriman. Beriman tinggi. Maka jangan dijual keimanan. Ini dijual keimanan kepada tentara bersekutu. Dikasih pula pangkalan tentara kepada musuh itu. Di negeri sendiri, mana keimanan wahai orang-orang beriman? Sebagai orang yang gagah perkasa. Ini ayat mesti kita rasakan, lebih khusus dalam konteks kita sekarang ini, karena ayat ini bukan untuk masa lalu saja, karena ayat ini adalah petunjuk untuk sepanjang masa. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu wahai orang-orang kafir akan dikumpulkan ke neraka jahannam. Kalau disebut neraka jahannam bermakna di akhirat kelak. Jadi orang-orang kafir di dunia akan dikalahkan, di akhirat akan disiksa di dalam neraka jahannam. Maka di dunia tak dapat kebaikan, di akhirat pun tidak akan dapat kebaikan. Inilah satu kemalangan bagi orang-orang yang kafir. Tak ada kebaikan yang didapatkan di dunia, tidak, di akhirat pun tidak. Kalau nampak sekarang mereka itu hebat gagah perkasa, sekarang hebat gagah perkasa. Penentunya bukan sekarang, sedang dalam proses perjalanan sekarang ini. Kesudahan itu yang mesti diperhatikan. Ketika melihat satu permainan sepak bola umpamanya, jangan dilihat pada menit ke-30 saja. Karena permainan masih sedang berlangsung. Kalau mau melihat siapa menang, siapa kalahnya, maka lihatlah 2 kali 45 menit. Sudah selesai permainan, barulah nampak. Begitu juga dunia ini sedang dalam proses perjalanan, peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Kita tengok orang-orang kafir pada hari ini dengan ketamakan mereka. Mereka menjajah dunia tanpa segan silu, dan mereka hancurkan negeri. Orang tua di bawah sana mereka tak peduli, mereka bom. Anak-anak di bawah sana mereka bom. Sekolah yang terkena tak terkena, mereka tak peduli. Karena mereka memang adalah orang-orang yang tamak untuk menguasai muka bumi. Ini adalah kolonialisme bentuk baru. Kalau dahulu kolonialisme lama, perang fisik betul, dan mereka datang ke negeri-negeri umat Islam dan menjajah umat Islam. Di negeri kita ini berapa lama mereka dahulu? 3,5 abad. 3,5 abad kita lawan orang-orang kafir itu hanya dengan bambu runcing saja. Dapat mereka bertahan di sini? Tidak, mereka terusir. Tapi mereka datang kembali dengan bentuk yang lain pula. Nah, kalau kita tak mampu bertahan, seperti mana bertahan dahulu pejuang-pejuang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak akan mungkin dapat memenangkan peperangan ini, karena Allah tak mau membantu kita. Allah hanya membantu orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka. Tidak hanya sekedar pengakuan di mulut saja. Karena beriman itu adalah ketetapan yang kokoh di dalam hati, kemudian dibuktikan berupa amalan. Jadi nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam. Oh, itu kesudahan mereka. Wa bi'sal mihad, kemudian Allah terangkan pula neraka jahanam, tempat mereka berkumpul nanti adalah bi'sal mihad. Bi'sa seburuk-buruk, al-mihad tempat kediaman. Sebenarnya kata mihad ini adalah tikar. Tikar tempat apa tikar? Tikar yang dihamparkan. Di atas tikar itu mereka akan dikumpulkan. Tetapi tikar itu tikar dari api, bukan tikar biasa, bukan tikar permaidani, tidak. Tikar dari api. Ini disebutkan dalam ayat yang lain, bahwasanya bagi mereka adalah neraka jahanam. Di bawah mereka neraka jahanam, yaitu api yang menyala. Kemudian kalau mereka pun diberi selimut, selimut mereka pun juga dari api. Wa min fawqihim ghawash.
dan selimut mereka pun dari api. Wa kadzalika najziz zalimin, dan demikianlah kami memberikan balasan ke atas orang-orang yang zalim. Ini bisa dilihat di dalam surah Al-A'raf ayat 41. Kemudian apabila kesudahan mereka adalah di neraka jahanam, kemudian mereka beralaskan api, kemudian berselimutkan api, dan itulah kesudahan mereka, maka mereka adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan juga tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Berikutnya lagi, pada ayat yang ke-13 Allah pula terangkan tentang bukti bahwasanya memang orang kafir itu di sepanjang zaman akan dikalahkan. Pada masa dahulu mereka telah dikalahkan, Fir'aun dan tenteranya telah dikalahkan, kafir dan kafir Quraisy telah dikalahkan. Orang kafir sekarang pun akan dikalahkan juga. Maka kita mesti berhati-hati, jangan sampai pula masuk ke golongan yang dikalahkan. Masuklah ke dalam golongan yang akan dimenangkan. Qad kana lakum, sesungguhnya telah ada bagimu ayatun, satu tanda kekuasaan Allah yang patut dijadikan sebagai pengajaran. Fi fi'ataini, tentang dua kelompok iltaqata yang bertemu dalam peperangan. Iltaqata, bertemu dalam perang. Dua kelompok atau dua pasukan kalau bertemu dalam peperangan maka kita sebut pasukan. Sebenarnya fi'atun itu adalah kelompok manusia. Fi'atun sebenarnya dari kata fa'a. Fa'a maknanya roja'a, kembali. Fi'atun disebut fi'atun, kelompok disebut kelompok, karena pada waktu susah seseorang itu akan lari ke kelompok. Maka lari ke kelompok atau kembali ke kelompok, maka jadilah satu kelompok. Nah, ada satu di luar sana umpamanya. Nah, nanti yang satu ini kalau dalam keadaan susah umpamanya, dalam keadaan diserang oleh musuh, maka yang satu ini akan lari ke kelompok ini, minta perlindungan kepada kelompok ini. Maka jadilah satu kelompok. Satu lagi masuk lagi ke sini, satu lagi masuk lagi sini. Maka kelompok inilah tempat kembalinya orang-orang yang berada dalam keadaan susah, yang dikejar umpamanya, yang dianiaya umpamanya. Maka tempat kembali ini disebut fi'ah. Fi'ah maknanya yang kembali kepada mereka dalam keadaan susah. Jadi kata fi'atun di dalam ayat ini menerangkan tentang kelompok, yaitu pasukan yang berperang di medan perang. Ada dua pasukan yang berperang di medan perang. Pasukan pertama, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafirah, dan satu lagi kafir. Kita tengok bentuk penyampaian ayat ini. Pasukan orang-orang beriman disebut sebagai pasukan yang berperang di jalan Allah. Nah, ini dapat isyarat di sini. Orang-orang beriman apabila berperang bukan mau mencari kekayaan, harta rampasan, tidak. Bukan ingin menjajah muka bumi ini, tidak. Bukan ingin menganiaya orang-orang yang tidak berdaya, tidak. Apabila orang-orang beriman berperang, mereka itu berperang di jalan Allah, maknanya sebagai menyampaikan kehendak Allah. Maka orang-orang beriman sudah kita terangkan dalam surah Al-Baqarah dahulu, orang-orang beriman itu bukan mereka itu yang berperang lebih dahulu, tidak. Yang memerangi terlebih dahulu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi orang-orang beriman terdahulu, kemudian orang beriman membalas serangan mereka itu. Jadi peperangan di dalam Islam adalah karena umat Islam diperangi. Maka apabila umat Islam diperangi, kemudian mereka mempertahankan diri, kemudian musuh yang memerangi itu mesti dikalahkan. Sebab kalau tidak dikalahkan nanti memerangi lagi, maka mesti dikalahkan. Maka mengalahkan musuh itu bukan sebagai membalas dendam, mengalahkan musuh itu sebagai menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada lagi fitnah di permukaan bumi. Fitnah maknanya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, bahkan terhadap orang-orang yang tidak bersalah.
Bahkan membinasakan bukan manusia saja, membinasakan binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta. Maka perintah Allah untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nah, orang-orang beriman adalah sebagai menjalankan perintah Allah. Sebagai menjalankan perintah Allah dalam berperang disebut berperang fi sabilillah. Kalau orang-orang beriman berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan siapa? Di jalan syaitan. Maka orang kafir kalau berperang adalah karena ingin menguasai negeri tersebut, ingin mengambil minyaknya di Irak umpamanya, ingin merampas harta yang dimiliki oleh orang-orang Palestina, dan seterusnya dan seterusnya. Adalah karena ketamakan dan hawa nafsu mereka, bukan karena keimanan, tetapi karena kekufuran mereka. Maka disebutlah dalam ayat ini wa ukhra kafirah. Allah guna sini kata kafirah, dan satu lagi pasukan adalah kafir. Allah tak sebut. Dan satu lagi pasukan berperang di jalan syaitan, tidak pula disebut seperti itu. Tak disebut kata berperang, karena sebenarnya orang kafir itu tidak berperang sebenarnya. Karena kalau berperang itu punya kekuatan. Orang kafir itu tak punya kekuatan dalam berperang. Kalau betul-betullah orang-orang beriman yang mereka hadapi, maka orang kafir itu takut, tak akan mungkin berani berperang, lari ke belakang. Maka ramai orang-orang kafir yang ikut berperang itu karena nampak tidak juga bisa mengalahkan orang-orang beriman, meskipun mereka punya senjata canggih. Akhirnya mereka frustasi, berubah jiwa mereka ketika kembali ke tanah air, menjadi gila. Dan itu ramai kasus seperti itu. Apa sebab? Sebab mereka berperang adalah karena mengikuti hawa nafsu, ingin dapat pangkat, ingin dapat insentif, bonus, dan keinginan-keinginan duniawi lainnya. Tetapi tiba-tiba apabila mereka berperang, yang mereka hadapi pula adalah orang-orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa. Akhirnya menjadi gangguan ke atas jiwa mereka. Ada yang potong tangannya, ada yang lumpuh kakinya. Nah, akhirnya menyesali diri karena ketamakan mereka memakan diri mereka sendiri. Maka Allah sebutlah mereka itu pasukan yang kafir kepada Allah. Nah, yang kafir kepada Allah ini tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan di dunia, tidak, di akhirat tidak, pada waktu perang pun juga tidak. Apa sebab? Sebab pada waktu perang yang ada dalam hati mereka adalah ketakutan saja, takut. Maka disebutkan dalam ayat ini, yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Orang kafir itu melihat orang beriman itu berjumlah lebih banyak, berjumlah 2 kali lipat kalau dalam ayat ini. Maka ulama tafsir memberikan beberapa penjelasan. Apakah betul jumlah umat Islam itu 2 kali lipat jadinya? 313 menjadi 626? Apakah memang betul umat Islam itu jadi 2 kali lipat jumlahnya? Lalu kalau 2 kali lipat, yang 313 lagi itu siapa sebenarnya itu? Manusia juga? Maka pendapat pertama dari ulama tafsir, bukan begitu maknanya. Maknanya kekuatan orang beriman itu jadi 2 kali lipat. Satu orang itu bisa mengalahkan 2 orang kafir. Karena Allah beri kekuatan tambahan kepada orang beriman, sehingga yang tadi kekuatan satu orang, sekarang kekuatan yang satu itu jadi kekuatan 2 orang. Nah, itu maknanya Allah itu maknanya dalam ayat ini Allah berfirman, mereka itu melihat orang beriman itu 2 kali lipat. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran, umpamanya di dalam surah Al-Anfal ayat 65, ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina alal qital, serulah, kobarkanlah semangat jihad kepada orang-orang beriman. Iyakum minkum ishruna sabirun,
kalau kamu wahai orang-orang beriman berjumlah 20 orang saja tetapi sabar, yaghlibu mi'atain, kamu akan dapat mengalahkan 200 musuh. 20 mengalahkan 200. 1 banding berapa? 1 banding 10. 1 banding 10 karena keimanan. Wa iyyakum minkum mi'ah, kalau kamu itu berjumlah 100, yaghlibu alfam minalladzina kafaru, kamu akan dapat mengalahkan 1000 musuh dari kalangan orang-orang kafir itu. Apa sebab? Bi annahum qaumul la yafqahun, mereka itu orang yang tidak mengerti. Sebenarnya kekuatan itu bukan pada jumlah, sebenarnya kekuatan itu adalah pada kebersamaan dengan Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, bukan kamu yang memanah di saat kamu memanah wahai Muhammad, akan tetapi walakinnallah, akan tetapi Allah lah rama, yang memanah. Oh, hebat ayat ini. Maka kalau umat Islam itu kembali kepada Al-Quran mereka dan menjadikannya sebagai petunjuk, tak akan mungkin melempem. Tahu melempem? Seperti kerupuk yang diberi air, tak akan mungkin. Karena keimanan mereka itu akan membuat mereka gagah perkasa. Allah bersama mereka. Maka orang-orang beriman kalau mau memulai perang, maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, musuh tu tak nampak lagi besarnya, kecil saja. Dan ini adalah pada orang-orang beriman saja. Dan kalau sudah seperti itu, nampak kegagahan orang beriman, orang kafir itu kecut. Hati mereka menjadi takut. Meskipun jumlah mereka ramai, mereka tak akan mungkin menghadapi. Kalau berperang juga akan banyak gugur dari mereka. Dalam proses yang panjang mereka akan dikalahkan. Dalam perjalanan perang yang panjang akan dikalahkan. Wah, itu sudah sunnatullah itu. Wah, ini mesti difahami. Ada lagi tafsiran yang kedua. Tadi tafsiran pertama, jumlahnya tetap sebanyak itu, tapi Allah beri kekuatan tambahan sehingga nampak 2 kali lipat jumlahnya karena kekuatannya. Yang kedua adalah betul-betul Allah tambah dengan malaikat, akhirnya nampaklah jumlah 2 kali lipat. Itu pendapat yang kedua, seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu memang pandangan mereka itu jadi terbalik sehingga melihat 1 itu nampak 2. Nah, ini ada juga tafsiran begitu. Memang Allah balikkan pandangan mereka. 1 nampak 2, 2 nampak 4, 313 nampak 626. Bisa berlaku? Mengapa tidak? Tak ada perkara yang tak bisa berlaku kalau yang memberlakukannya adalah yang maha berkuasa. Maka Allah terangkan dalam ayat berikutnya, wallah, dan Allah, langsung disebut lafzul jalalah, dan Allah yu'ayyidu, menguatkan, binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha, barang siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditolong? Orang-orang beriman. In tansurullah yansurkum, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah menolongmu. Tapi kalau kamu tidak menolong agama Allah, kamu tidak akan ditolong oleh Allah. Kamu hanya menolong dirimu sendiri, hanya menumpuk kekayaan, mengejar kekuasaan, tak ada sedikit pun keimanan, maka jangan haraplah pertolongan dari Allah. Ini dia nilai yang mesti dipegang untuk membuat kita istiqamah. Karena ramai pada hari ini orang yang berguguran di jalan yang benar ini, berguguran di kiri kanan jalan yang benar ini, mereka tak dapat istiqamah, tetap pendirian. Karena kekayaan dijual keimanan, karena kekuasaan dijual keimanan, karena penganiayaan dan siksaan dari musuh
dijual keimanan, akhirnya hilang pendirian. Hilang pendirian, tak lagi membuktikan keimanan, maka hilang pula lah kelayakan untuk ditolong oleh Allah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dikehendakinya. Inna fi dzalika la'ibratan, sesungguhnya dalam perkara yang telah diterangkan itu adalah sebagai pengajaran li ulil absar, bagi orang yang memiliki pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam terhadap hakikat peperangan antara orang beriman dengan orang kafir. Pandangan yang tajam itu didapatkan dengan keimanan kepada Allah, bahwasanya Allah memihak orang-orang yang memihak bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau tajam pandangan seperti ini, akan dapat pengajaran dari apa yang disampaikan ini. Pengajaran dalam ayat ini disebut ibrah. Apa makna ibrah itu? Ibrah itu maknanya seberang. Jembatan itu disebut abur. Mengapa jembatan disebut jembatan? Karena dia menyeberangkan kita dari tepi sini ke tepi sana. Abur. Ibrah. Mengapa disebut ibrah? Karena dia menyeberangkan kita. Dari mana ke mana peringatan itu menyeberangkan kita? Dari kebodohan kepada pengetahuan. Ibrah itu dia menyeberangkan kita. Peringatan itu menyeberangkan kita dari kelemahan kepada kekuatan. Ibrah, pengajaran itu menyeberangkan kita dari kebinasaan, kekalahan kepada kekuatan, kepada kemenangan. Ibrah. Dan ini sudah masuk ke bahasa kita, ibarat. Nah, ibarat ini bahasa kita sudah. Tapi sebenarnya diambil dari bahasa Arab. Sebenarnya orang-orang kafir itu, diibaratkanlah orang-orang kafir itu sebenarnya mereka tidak punya kekuatan apa-apa, sangat lemah. Mereka hanya mengandalkan jumlah mereka yang ramai. Kalau hanya mengandalkan jumlah yang ramai, atau mengandalkan senjata. Kalau hanya mengandalkan senjata, itu sangat lemah sekali, sebab akan berhadapan dengan Allah yang maha berkuasa, yang tak dapat dikalahkan. Orang yang meminta perlindungan atau pertolongan kepada selain Allah, kepada manusia dengan jumlah yang ramai, kepada peralatan perang, itu sama seperti ibarat laba-laba yang meminta perlindungan, pertolongan kepada rumahnya sendiri. Dia harap rumahnya bisa melindungi, tapi rumahnya pula lemah. Datang angin laju sedikit, kencang sedikit, dia dengan rumahnya sekali terbang. Itu ibarat orang yang meminta kepada selain. Kata ibarat ini maknanya yang menyeberangkan kita dari kebodohan kepada pengetahuan. Oh ya, begitu rupanya orang yang meminta kepada selain Allah. Ini hebatnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kadang-kadang sudah kita bahasa Arab ini masuk ke bahasa kita, tapi tak tahu maknanya. Ibarat. Ibarat katak dalam tempurung. Ibarat katak dalam tempurung, mengatakan tempurung itu langit. Rupanya setelah dibukakan tempurung itu, rupanya ada lagi langit di atas tempurung itu. Di atas langit ada langit. Ibarat seperti itu. Ibarat itu menjelaskan dengan lebih mudah bahwasanya, wahai orang-orang yang mengatakan telah tinggi, telah berilmu, sebenarnya kalau kita sudah tinggi, ada lagi orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita adalah orang yang berilmu, ada lagi orang yang lebih berilmu dari kita. Ibarat-ibarat itu penting supaya kita cepat faham. Di dalam ayat ini, ibarat yang Allah berikan adalah peperangan Badar dahulu. Dan peperangan Badar adalah kisah yang terang, yang nyata, yang jelas, dan kita telah mengetahuinya. Mudah-mudahan perang tersebut menjadi ibarat, menjadi pengajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Bukan pandangan dengan mata kepala, karena pandangan mata kepala ini tak dapat memahami yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena dia hanya melihat di permukaan saja. Untuk memahami yang benar itu benar, yang salah itu salah, mestilah pandangan hati. Pandangan hati
yang dibekali dengan keimanan kepada Allah. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali untuk difahami, khususnya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, sehingga kita dapat mempertahankan keimanan dalam keadaan bagaimanapun jua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.